Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Mengusung semangat Strengthening Center of Excellence for Smart and Sustainable Agrobusiness Industry, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya merayakan Disnatalis yang ke-25. Dalam laporannya, Dekan FTPUB Profesor Imam Santoso menyampaikan bahwa prestasi akademik yang telah dicapai FTPUB diantaranya hampir 11 prodi FTPUB telah terakreditasi A dan unggul. Tema yang diangkat pada peringatan DIES yang ke-25 ini adalah Strengthening Center of Excellence for Smart and Sustainable Agrobusiness Industry. Satu tema yang diharapkan bukan saja memperkuat posisi dan jati diri Fakultas Teknologi Pertanian di jajaran fakultas yang mengembangkan keilmuan teknologi pertanian di Indonesia dan di dunia, tapi juga bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung penuh pengembangan Universitas Brawijaya dengan reputasi dan jejak rekamnya menjadi world class university. Salah satu program Pak Rektor adalah bagaimana kita memperkuat Center of Excellence, dan FTP ingin menjadi bagian terpenting mendukung Universitas Brawijaya menuju pengembangan berbagai center excellence di Universitas Brawijaya. Capaian di bidang akademik yang paling bisa kita lihat adalah akreditasi. Dari 11 program studi di Fakultas Teknologi Pertanian, 6 program studi program S1, 3 program magister dan 2 program doktor, sebagian besar telah terakreditasi A dan unggul, kecuali 2 program studi yang relatif baru, yaitu S1 Teknik Bioproses dan S3 Ilmu Pangan yang masih terakreditasi B. Jadi program studi ini relatif baru Pak Rektor, jadi Ilmu Pangan kurang lebih 3 tahun, S3 Ilmu Pangan, dan program studi S1 Teknik Bioproses baru 1 tahun meluluskan, sehingga walaupun nilainya sudah sangat baik, namun karena jumlah lulusan yang bisa dikeluarkan oleh PS ini sehingga akreditasinya masih B. Yang lain semuanya terakreditasi A, dan sebagian besar sekarang sedang proses reakreditasi untuk menuju unggul, dan sebagian besar baik S1, S2, S3 saat ini sedang proses akreditasi internasional baik oleh ASIIN maupun oleh AKAS. Angka pernikahan dini di Kabupaten Malang tertinggi se-Jawa Timur. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Malang menyebutkan bahwa ada sekitar 1.600 kasus pernikahan dini di Kabupaten Malang. Kepala DP3A Dr. Gigi Arbani Muktiwibowo menyampaikan bahwa dalam upaya penurunan kasus pernikahan di Kabupaten Malang belum ada kolaborasi dan sinkronisasi antara lembaga terkait dalam program edukasi kepada calon pengantin usia dini. Kolaborasi antar lembaga terkait yang di situ membina para calon pengantin yaitu belum ada sinkronisasi pembinaan kepada calon pengantin antara DPPKB, kemudian Kementerian Agama, kemudian di situ juga Dinas Pendidikan, ya, termasuk DP3A, ya, dan Dinas Kesehatan. Ya. Jadi selama ini kolaborasi itu jalan masing-masing. DPPKB mempunyai program edukasi kepada calon pengantin itu 3 bulan. Nah, kami nanti akan koordinasi apa saja yang dilakukan oleh DPPKB. Kemudian Kementerian Agama juga di situ juga ada program
edukasi kepada calon pengantin, utamanya dari sisi agama. Kemudian Dinas Kesehatan juga punya program edukasi bagi calon pengantin dari sisi kesehatan reproduksi. Dan Dinas Pendidikan juga sama ya, terkait pendidikan di usia remaja ya, pada putrinya utamanya itu bisa mempersiapkan diri bahwa para putri atau perempuan nanti ini akan melahirkan anak yang notabene adalah penerus bangsa. Nah dari kami sementara ini kami belum masuk ke sana. Kami akan masuk dengan terkait dengan edukasi atau persiapan psikologis calon pengantin. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh Fakultas Teknologi Pertanian UB dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Rektor mengingatkan agar FTP UB terus melakukan transformasi budaya dalam corporate culture dan meningkatkan pelayanan pendidikan. Rektor berharap FTP UB selalu bertumbuh secara dinamis. Kita harus melakukan transformasi culture, ya, budaya itu harus kita transform menjadi corporate culture. Apa itu corporate culture? Yang pertama adalah efisiensi, itu sangat penting. Yang kedua adalah kemampuan kita memahami peluang. Yang ketiga adalah kemampuan kita untuk terus tumbuh, growth. Apapun kondisi kita, usia kita, jabatan kita tidak boleh berhenti, tapi growth. Yang selanjutnya adalah kemampuan kita melayani. Nah, kita itu semua di sini adalah pelayan. Dosen melayani mahasiswa, tendik juga melayani mahasiswa. Ini tidak boleh kita abaikan. Nah, corporate culture ini kita harus transform. Sehingga kita mau nggak mau harus selalu menjadi diri kita yang tidak statis. Tetapi kita harus mau berubah. Dynamic mengikuti tuntutan dan perkembangan dari zaman. Nah, ini jadi corporate culture kita harus berubah ke sana. Kalau kita bisa melakukan itu, maka sebenarnya institusi kita otomatis akan tumbuh, akan besar. Mahasiswa yang kita didik juga akan besar, ya. Dan kita juga tidak akan bingung lagi dengan mencari uang untuk insentif yang besar tadi, kira-kira begitu. Berawal dari hobi memasak, pemilik Yayasan Seblak Sabrina memulai usahanya sejak Maret 2022. Sabrina percaya diri bahwa usaha kulinernya ini digemari banyak kalangan, terutama anak muda. Sebagai makanan khas tanah Parahyangan Bandung ini, seblak disukai karena perpaduan rasa gurih dan pedas yang menggugah selera. Kalau perintis saja itu dari Maret, Kak. Jadi ketika corona itu kan dari lagi di rumah, ya. 2019, 2022 ini. Oh, baru 2022 ya, ini. Baru banget. Oke. Jadi waktu corona, terus kan online di rumah gitu ya. Jadi mengisi kegabutan gitu sih, Kak. Jadi coba iseng-iseng aja gitu. Jadi kalau awal pandemi itu kan masih SMA ya aku, masih SMA, terus juga lagi hektik-hektiknya UTBK gitu kan, ada ya UTBK banget gitu kan, jadi anak PTN ambis gitu ya Kak ya, jadi belum sempet gitu untuk memikirkan gimana cara cari cuan gitu kan, terus kalau udah berjalannya waktu gitu, nah waktu yang corona ini sebenarnya usulan dari tante gitu sih, kayak yang tante bilang kalau kenapa nggak coba-coba aja gitu, cari-cari pengalaman di bidang bisnis, terus coba-coba nggak apa-apa gagal dulu kan udah
apa ya namanya masih belajar gitu Biar kan. ada pengalaman Ya biar ada juga. pengalaman juga mumpung masih muda gitu ya Kak ya. Jadi akhirnya dapat inspirasi dari situ. Akhirnya tanteku itu kayak coba cari-cari peluang gitu di bidang bisnis itu apa, terus nanti usulkan ke tante dulu, kita rundingan dulu, baru nanti misalkan dikasih lah pendanaan, bukan dikasih sih, lebih dipinjamin pendanaan sama tante gitu. Kalau background kuliner itu saya dulu tata boga Kak. Jadi di MAN aku dulu lulusan MAN 1 Kota Kediri. Jadi MAN-nya itu lebih ke vokasi gitu. Ada agama, ada juga ininya apa tata apa keterampilannya gitu ya. Jadi aku ada background di tata boga juga di sana. Jadi kalau MAN 1, MAN vokasi itu dia emang mencangkup ada agama, ada apa sekolah umumnya misalkan IPA IPS gitu. Ada juga keterampilan gitu. Ya, kalau dari awalnya sih lebih ke tertarikan gitu sih. Dari awalnya aku juga yang punya hobi untuk memasak. Mungkin coba-coba aja cari-cari mungkin di Instagram ataupun YouTube gitu kan biasanya Kak ya. Tutorial Iya, gitu tutorial gitu lebih tepatnya. Nah, itu cuma coba-coba aja gitu. Terus di SMA ternyata ada tata boga gitu. Akhirnya kayak coba aja masuk gitu. Siapa tahu kan lebih ke apa ya? Lebih ke passion dan akhirnya atau bisa money oriented ya, orientasi ya dengan uang. bener banget. Meningkatkan desa ramah anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Malang. Saat ini Kabupaten Malang masih menduduki peringkat madya sebagai Kabupaten ramah anak. Untuk menuju peringkat paripurna, setidaknya Kabupaten Malang harus meningkatkan jumlah desa layak anak. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang saat ini masih 10% desa layak anak dari 309 desa dan kelurahan di Kabupaten Malang. Untuk saat ini kita baru 10%. 10% desa layak anak dari 309 desa kelurahan. Ya, jadi masih 30-an, 40 desa layak anak. Kalau kemarin kita targetkan 1% dalam 1 tahun, berarti kan hanya 3-4 desa saja. Nah, itu akan membuat lama Kabupaten Malang menjadi layak anak yang tingkatnya adalah paripurna. Jadi makanya di tahun 2023 mulai harapan saya selaku Kepala Dinas di P3A ini, harapan saya paling enggak ada 5%, yaitu 15-20 desa kita lakukan pembinaan menjadi desa ramah anak. Programnya seperti apa Pak? Programnya adalah di situ paling enggak desa itu mempunyai satgas pertama. Satgas yang nanti dia akan mempunyai program atau kegiatan tempat-tempat yang ada di desa tersebut menjadi layak anak. Contoh, kalau mereka punya sekolah, ada sekolah di desa tersebut, ada pondok pesantren, ada tempat-tempat umum, ada tempat wisata, ada pasar, itu layak anak, ramah anak maksud saya, ramah anak. Mensukseskan Pesta Demokrasi 2024, Bawaslu Kota Malang melakukan seleksi untuk pengawas pemilu di tingkat kelurahan. Bawaslu menekankan bahwa calon pengawas pemilu harus menaati persyaratan administratif, termasuk tidak terlibat dan terikat dengan salah satu penyelenggara pemilu. Hari ini kita ada tahapan untuk pendaftaran pengawas kelurahan. Nah, kemarin mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 kemarin itu adalah masa perpanjangan pendaftaran. Nah, masa perpanjangan pendaftaran kemarin terakhir masa pendaftarannya. Sama, tinggal sekarang ini ada perubahan di usia. Jadi untuk pengawas kecamatan, pengawas kelurahan itu ada
perubahan usia yang di Undang-Undang 7 adalah 25 tahun minimal, sekarang 21 tahun. Mungkin seperti itu. Selain itu, mereka pendidikan minimal SLTA. Setelah itu ijazah, ya ijazahnya dilegalisir, ataupun kalau memang tidak legalisir bawa fotokopi, itu dibawakan ijazah asli kepada teman-teman panitia pendaftaran. Itu yang paling penting adalah mereka tidak masuk dalam keanggotaan partai politik. Minimal 5 tahun itu. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan penyelenggara sama penyelenggara pemilu begitu. Ini untuk pengawas keseluruhan. Pengawas, kalau kita pastinya akan mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. Jadi seluruh tahapan pemilu itu kami mengawasi prosesnya. Nah, untuk pengawas kecamatan pastinya di lingkungan atau wilayah kecamatan. Kemudian kelurahan itu di wilayah kelurahannya. Jadi seperti itu. Jadi mulai tahap, kalau hari ini kita mengawasi teman-teman pengawas kecamatan mengawasi pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih dari KPU. Anggota Bawaslu Kota Malang, Erna Al-Makfiroh, menghimbau masyarakat untuk ikut menjadi pengawas partisipatif dalam proses pemilu mendatang. Mengingat jumlah pengawas dengan objek yang akan diawasi dalam pemilu perbandingannya tidak signifikan. Pengawasan masyarakat membantu Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Kami berharap monggo masyarakat ikut berpartisipasi, mengawasi kami juga, apakah dari jajaran kami itu ada yang masyarakat perlu ada tanggapan masyarakat, kami persilahkan. Kemudian ketika nanti kegiatan-kegiatan pengawasan di tahapan pemilu, harapannya masyarakat juga akan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif, karena itu kami harapkan, di mana kalau kita melihat jumlah pengawas yang ada di Kota Malang dengan objek yang akan kita awasi itu sebenarnya tidak signifikan. Makanya harapan kami adalah partisipasi masyarakat juga untuk ikut turut serta mengawasi proses pemilu tersebut. Pada proses tahapan pemilu ada pelanggaran pemilu, masyarakat boleh mendatangi pengawas kami yang berada mulai tingkatan kelurahan, kecamatan, hingga Bawaslu Kota. Ketika mau melapor kepada kami, itu pastinya kami membutuhkan identitas yang jelas. Jadi kami membutuhkan identitas yang jelas, terus informasi yang dilihat itu seperti apa yang terjadi di situ, pada tanggal berapa, di mana, itu harus jelas. Karena pastinya akan kami proses sesuai dengan prosedur yang ada. Ketua Lab Politik dan Tata Pemerintahan via UB, Dr. Ike Wanusmawati, menanggapi bahwa polemik penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun secara manajemen pemerintahan justru tidak selaras dengan pemerintah daerah, karena desa merupakan sebagian dari pemerintah daerah kabupaten atau kota di atasnya. Kalau kita lihat dari pendekatan manajerial atau manajemen pemerintahan, seperti kita ketahui, pemerintahan desa ini adalah berada wilayahnya di pemerintahan daerah atau di wilayah daerah, istilahnya ya, di wilayah daerah. Dia adalah subsistem atau bagian dari pemerintahan daerah. Apa yang dikerjakan pemerintahan desa menyelaraskan dengan pemerintahan di atasnya. Jadi kalau rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun, kemudian dijelentrehkan menjadi rencana kerja pembangunan per 1 tahun, maka harusnya RPJM desa juga 5 tahun, karena dia harus menyelaraskan.
Nah, kalau dia 5 tahun, RKP-nya ya per 1 tahun, otomatis kan 5 tahun juga. Bukan 6 tahun ala undang-undang desa yang sekarang ya. Bahkan bukan lagi 9 tahun. Karena kalau 5 tahunnya sudah selaras dengan punya daerah, lah yang 4 tahun mau kemana? Dia mengacu kepada rencana pembangunan yang mana? Nah ini kan membingungkan. Artinya bolehlah kita mengapresiasi aspirasi dari pemerintahan desa, tapi juga harus berpikir logis, mempertimbangkan kemanfaatannya ya. Nah kalau seperti itu apakah malah tidak nanti malah membuat kepala desa yang terbebani, yang sekarang saja dengan 6 tahun kali 3 kemudian dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan dana desa, ada dana APBD segala macam, itu kan kebingungan juga di lapangan. Dananya mau diapakan supaya nanti sesuai. 9 tahun, apakah yang diminta kebalikannya ya, bukan lagi terjadi kesejahteraan masyarakat, malah terjadi miss. Itu yang kalau kita lihat dari pendekatan manajemen. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.